Markus 16 ayat 8b sampai 20, naskah aslinya tidak ada. Banyak para ahli sejarah yang mengatakan jumlah 2,4 juta itu terlalu besar untuk zaman itu. Bahkan dengan jumlah segitu, pasukan Israel bisa dengan mudahnya mengalahkan seluruh dunia. Tidak perlu takut dengan bangsa Kanaan. Kita masih bisa menerima evolusi mikro. Dia katakan mustahil bisa menjawab pertanyaan ini. Waduh, mustahil. Seru juga deh. Kita stop aja Pak ya. Udah mustahil. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Yang pertama Pak, itu adalah suatu pertanyaan yang seringkali menjadi serangan bagi kekristenan, yaitu mengenai naskah asli Alkitab. Khususnya perjanjian baru, kita kan sudah nggak ada naskah aslinya Pak. Ya. Iya. Bagaimana kita bisa beriman kepada mengetahui akurat atau tidaknya mungkin ya. Iya, gitu Pak. Oke, ya. Jadi sebagai informasi juga ya untuk setiap kita ya, hari ini kita tidak ada ya tulisan tangan Paulus lah atau tulisan tangan Matius atau tulisan tangan Yohanes. Tidak ada sih, nggak ada satu naskah asli pun itu yang masih kita miliki ya. Meskipun ada salah seorang bapak gereja yang mengatakan sampai abad kedua itu masih ada. Ya tapi ya karena memang iklim, cuaca dan seterusnya ya, sehingga memang ya naskah-naskah asli itu sudah tidak ada lagi. Sehingga memang ini pertanyaan yang menarik ya, khususnya bukan cuma sekedar karena kita tidak ada naskah asli ya, tetapi kan ada beberapa varian. Ya, ada beberapa perbedaan kan gitu ya, seperti yang kalau kita membaca di dalam Alkitab kita ada bagian yang diberikan tanda seperti tanda kurung gitu ya. Nah itu kan berarti mau mengatakan bahwa tidak semua varian ada bagian itu. Ya sehingga saya rasa ini memang pertanyaan yang sah gitu. Tahu dari mana Alkitab kita itu akurat? Jawaban paling sederhananya adalah karena kita memiliki salinan yang banyak. Ya hari ini ada lebih dari 5.000 salinan ya, meskipun memang tidak semua salinan itu mulai mati sampai wahyu. Ada yang lengkap, ada yang cukup lengkap, ada yang cuma untuk ini satu bagian tertentu. Apalagi dibandingkan dengan semua kitab yang kita miliki, semua dalam pengertian semua ya. Kitab lain yang kita miliki pada abad pertama, tidak ada yang salinannya itu sebanyak Alkitab itu. Ya jadi kita mempunyai salinan yang banyak, dan kata banyak ini perlu untuk diperhatikan. Jadi misalnya seperti ini ya, kalau misalnya ini Pak Kias ada jemaat yang mengatakan, Pak saya kemarin didiagnosa dokter itu cancer, mesti dioperasi segera. Kira-kira akan memberikan nasihat apa ya kepada jemaatnya ini? Cari second opinion. Nah, cross check kan? Yeah. Begitu ya. Ketika dia cross check, wah puji Tuhan, bersyukur ini ya. Pak Kias suruh saya cross check, kata dokter kedua saya bersih. Kira-kira Pak Kias akan mengatakan apa ini ya? Cari lagi mungkin. Itu ya kan, jangan cepat-cepat, wah haleluya Bu, kawan kita makan-makan gitu ya. Tidak kan, kita cari opinion yang ketiga. Opinion yang ketiga mengatakan ada ini kansernya. Kemudian opinion yang keempat ada juga. Opinion yang kelima ada juga. Nasihat yang diberikan kepada pasiennya adalah Ya mungkin ada. Ya harus dijalani. Ya, mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga di sini kita melihat ya jumlah itu matters ya. Ya sehingga meskipun tidak ada dokter yang tidak bisa salah, gitu ya. Semua dokter bisa salah. Tapi ketika dari 5 dokter, ya 4 dokter itu mengatakan ada gitu ya. Ya maka ya dengan segala kesadaran bisa jadi apakah tidak ada kemungkinan satu dokter benar 4-4-nya salah? Ya silakan dokter kelima kalau masih begitu. Ya tetapi ya setelah 4 dokter harusnya kita cukup. Ya berarti ini adalah satu proses yang harus dijalani. Jadi kenapa tadi saya mengatakan jumlah naskah itu cukup loh. Itu yang pertama ya. Jadi kita mempunyai jumlah naskah yang cukup banyak untuk bisa membandingkan. Dan yang kedua adalah perbedaan yang ada di dalam setiap naskah itu tidak sedrastis seperti yang tadi saya katakan di dalam contoh tadi. Ya kalau di dalam contoh tadi misalnya, itu yang pertama ngomong sakit, yang kedua ngomong tidak. Nah kalau dalam hal seperti itu ya, meskipun jumlahnya banyak, tetapi masih bisa kita kesulitan. Kalau misalnya dokter pertama ngomong itu ada, dokter kedua bilang itu tidak, dokter ketiga bilang itu ada, dokter keempat bilang itu tidak.
Wah, ini rumit ini. Ya. Gitu ya, dokter 5 bilang itu ada, dokter ke-6 bilang itu tidak. Ini meskipun jumlahnya banyak ya, tetapi mau ngambil tindakan apa ini? Nah, ini kadang-kadang yang tidak diberitahukan kepada orang yang mengkritisi kekristenan ya, dan juga mungkin ini yang tidak disadari oleh orang Kristen. Perbedaan di antara varian itu tidak gitu. Satu ayat mengatakan Yesus juru selamat, ayat yang lain mengatakan Yesus bukan juru selamat. Satu ayat mengatakan Yesus anak Allah, ayat lain mengatakan Yesus bukan anak Allah. Tidak seperti itu. Beberapa contoh perbedaannya misalnya ya, ayat pertama bilang sanksi pakai G, ayat kedua sanksi pakai K, naskah ketiga itu sanksi pakai G, naskah keempat sanksi pakai K. Jadi yang mana yang betul? Ya tidak tahu sih. Tapi Nggak ngaruh. ya sudahlah, so what gitu loh gitu ya. Dan ini saya betul ya, saya mengatakan apa adanya ya. Sebagian besar perbedaan itu seperti itu, meskipun nggak persis kayak tadi. Ya contoh lainnya misalnya, saya mengasihi kamu, naskah kedua saya menyayangi kamu, naskah ketiga saya mencintai kamu, naskah keempat saya sangat mengasihi kamu, naskah kelima saya sangat mencintai kamu. Wah, ada 5 loh perbedaannya. Tadi kan cuma 2, sakit atau nggak sakit. Ini 5 loh perbedaannya. So, begitu ya. Ya, sehingga bahkan dalam hal seperti ini, andai kata pun kita tidak tahu naskah aslinya seperti apa, ya terlalu berlebihan. Berarti buat apa saya percaya naskah asli tidak bersalah kalau ada perbedaannya banyak seperti ini? Ya enggak. Dan betul ya, sebagian besar perbedaan itu seperti itu. Nah, sebagian kecil memang itu istilahnya ada perbedaan minor. Ya, jadi sebetulnya mayoritas itu perbedaan minor. Minoritas itu perbedaan mayor. Ya, perbedaan mayor misalnya seperti kalau kita lihat di dalam akhiran Injil Markus, kan dari Markus pasal ke-16 ya, ayat yang ke-8a dengan Markus 16 ayat 8b itu kan oleh LAI diberikan jeda, ada berikan spasi itu di sana itu. Nah, itu artinya apa? Itu artinya memang 8b sampai 20 ada kemungkinan tidak ada di naskah asli. Nah, ini kalau ini kan mayor ya, karena bukan cuma kayak tadi ya. Ini kan 8b sampai 20 ini panjang ini. Gitu. Dan sampai hari ini masih perdebatan, ya meskipun kecenderungannya lebih kepada naskah aslinya tidak ada itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Berarti ini serius sekali enggak sih? Ya, karena meskipun in a sense itu perbedaannya mayor, karena kan ada 12 ayat di sini ya. Tetapi sebetulnya kalau andai kata betul ya, ayat 8b sampai 20 itu tidak ada di naskah aslinya. Tidak ada loh mengenai kebenaran esensi iman Kristen yang akan terpengaruh. Ya bahkan sebetulnya nyaris tidak ada kebenaran apapun yang terpengaruh. Ya karena misalnya di dalam bagian tadi ya, Markus pasal 16 ayat 8b ada dikatakan makan racun dan tidak mati. Itu ada di dalam bagian Alkitab yang lain. Gitu ya. Jadi andai kata pun tidak ada di sana, itu ada di dalam bagian Alkitab yang lain. Ya demikian juga misalnya bagian yang lain juga yang masih diperdebatkan ya. Jadi Yohanes pasal ke-8 mengenai wanita yang berzinah. Ya di dalam terjemahan yang paling baru ya kalau nggak salah sudah dikasih tanda ya. Meskipun kalau kita punya terjemahan versi sebelumnya nggak ada tanda. Gitu ya. Nah, andai kata memang cerita itu tidak ada, mempengaruhi apa? Beda misalnya ya, kalau nggak ada cerita itu berarti berzinah itu nggak boleh. Karena dari cerita itu berzina masih diampuni gitu ya. Wah, ini masalah. Kan enggak ya, dari cerita itu kan meskipun kita melihat Yesus mengampuni, berzina itu masalah itu. Ya jadi ada enggak ada cerita itu tetap berzina itu masalah. Dan orang berzina yang bertobat ada atau tidak ada cerita itu ya akan mendapatkan pengampunan. Lihat ya. Ya sehingga perbedaan-perbedaan mayor seperti ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi kebenaran iman Kristen. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, mayoritas perbedaan minor. Sehingga mau kita tahu naskah aslinya seperti apa, ya mau tidak. Dan saya mesti mengatakan untuk perbedaan minor, sebagian besar kita tahu naskah aslinya seperti apa kok dengan ilmu teks kritiks. Tapi andai kata tidak pun ya kayak tadi lah, ya sudah lah ya. Ya mau sanksi atau sanksi itu ya sudah lah. Ya untuk perbedaan mayor itu minoritas. Ya dan yang kedua, itu kita bahkan bisa tahu aslinya seperti apa. Ya sehingga tadi ya kecenderungan mayoritas hari ini adalah tidak menerima akhir Markus 16 yang lebih besar gitu ya. Juga kemungkinan cukup besar Yohanes 8 mengenai wanita berzina itu tidak ada begitu ya. Dan yang pasti tidak mempengaruhi kebenaran dasar iman Kristen apa-apa. Ya, jadi dalam pengertian ini masih sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan pada waktu kita mengatakan inilah firman Tuhan. Meskipun yang kita punya even bukan salinan ya, terjemahan.
terjemahan dari salinan, masih sangat bisa dipertanggungjawabkan. Berapakah umur bumi yang sebenarnya? Menurut sains 4,5 miliar tahun, tetapi menurut Alkitab, jika dihitung berdasarkan umur tokoh-tokohnya seperti Adam, Nuh, Abraham, dan seterusnya, sampai Yesus Kristus, dan sampai sekarang adalah sekitar 6.000 tahun. Ini adalah perbedaan yang sangat jauh sekali. Yang mana yang benar? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Ya, seperti yang saya sudah tegaskan di dalam salah satu sesi fokus ya. Nah, karena kalau seperti ini kan kita langsung, orang Kristen akan langsung mengatakan, ya berarti yang benar Alkitab. Tapi sekali lagi ya, salah satu ciri kita menjadi dewasa itu kita perlu lebih ada nuansanya ya. Ya, jadi yang saya katakan dalam fokus itu adalah kebenaran Alkitab yang sejati itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan yang sejati. Ya, sehingga kalau benar-benar itu dua-duanya itu sejati, tidak mungkin akan saling bertentangan karena Allah yang mencipta juga adalah Allah yang menebus. Ya, sehingga perbedaan seperti ini ya bisa terjadi karena tafsiran kita itu yang salah. Gitu ya. Salah satunya adalah hari ini sudah nggak terlalu di-endorse ya untuk kita menghitung umur bumi dengan menambah jumlah usia yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Karena cara orang Yahudi menghitung silsilah itu agak berbeda dengan orang Tionghoa membuat silsilah. Ya kalau orang Tionghoa itu membuat silsilah kan itu sekomprehensif mungkin. Jika bahkan dari namanya bisa ketahuan saya dengan si A ini relasinya apa. Jadi bukan cuma dengan usia, kan bisa jadi ya, misalnya saja ya, kakek saya gitu ya punya anak yang ke-12, sementara papa saya anak pertama. Ya bisa jadi loh, usia saya lebih besar daripada usia paman saya yang ke-12. Tapi dari nama saya, orang akan tahu saya sama dia itu hubungannya, saya ini keponakan, dia paman. Meskipun secara usia saya lebih tinggi. Gitu ya. Nah itu orang Tionghoa. Tapi kalau orang Yahudi membuat silsilah, itu lebih karena mau menekankan sesuatu. Jadi tidak perlu mendetil. Ketika dikatakan ini anak ini, misalnya mau menekankan saya dokter nih. Bagi orang Yahudi ya, itu melihat nenek moyang itu penting. Ya seperti sama sih kalau orang Jawa ya bibit bebet bobot kan, bibit itu penting ya. Jadi kalau untuk mendukung kredensial saya sebagai dokter, kalau hari ini kan tinggal tunjukkan ijazah. Ya saya lulusan ini nih, wah dokter yang baik. Kalau waktu itu termasuk juga nenek moyang itu dianggap penting. Jadi akan membantu saya sebagai seorang dokter kalau bisa ditunjukkan nenek moyang saya dokter itu siapa saja nih. Ya, sehingga kalau silsilah itu dibuat ya untuk menunjukkan saya itu dokter yang baik, bisa dipilih hanya nenek moyang saya yang jadi dokter. Jadi kalau misalnya ayah saya dokter, kakek saya bukan, kakek buyut saya dokter, bisa jadi ya saya anak ayah saya langsung anak kakek buyut. Nama kakek saya tidak muncul. Gitu ya. Jadi itu kenapa tidak di-endorse ya untuk menghitung umur bumi itu berdasarkan urut-urutan anak orang tua gitu. Dan ini maksud saya, jadi bisa jadi bahwa tafsiran kita yang salah. Alkitab tidak mungkin salah, tetapi bisa jadi kita mengertinya salah. Khususnya juga karena kita menyadari Alkitab memang tidak diberikan, bukan merupakan kitab sains ketat. Nah sebaliknya, ini juga perlu disadari. Evolusi juga bukan ilmu pasti. Nggak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya, tidak. Ya, tetapi di dalam evolusi gitu ya, meskipun kita tidak akan mengatakan juga evolusi sepenuhnya khayalan dan tidak berdasar gitu ya. Tapi ya orang yang percaya evolusi juga harus mengakui loh, banyak asumsi di sana. Banyak dugaan di sana. Gitu ya, banyak missing link. Ya, kalau kita sekolah kita belajar mengenai Pithecanthropus erectus dan seterusnya itu kan ada yang namanya missing link. Which is sampai sekarang kan masih missing. Bagaimana pertumbuhan, misalnya juga contoh yang lain, otak manusia, amigdala keluar setelah berapa lama. Itu bagaimana yang membuktikan secara ketat ya. Gitu ya, sehingga ada aspek asumsi juga. Nah, ini kita mesti menyadari lebih kompleks sih memang pada waktu kita membandingkan Alkitab dengan evolusi ya, karena Alkitab bukan kitab sains secara ketat. Dalam pengertian ketat, evolusi juga bukan ilmu pengetahuan secara dalam pengertian seperti ilmu pasti. Gitu. Sehingga di dalam hal ini ya, jawaban yang saya bisa berikan adalah 2 hal sih berkaitan dengan evolusi. Yang pertama itu adalah kita masih bisa menerima evolusi mikro. Ya, jadi orang misalnya yang tinggal di daerah Afrika akan kulitnya cenderung menghitam gitu ya karena terpapar sinar matahari, sementara mungkin mereka yang tinggal di daerah dingin kulitnya akan lebih putih gitu ya. Bisa ada pengaruh, itu namanya mikroevolusi. Tetapi kalau makroevolusi memang kita tidak menerima. Gitu ya. Nah, berdasarkan ya dan harus diakui tadi ya, even di antara evolusionis sendiri masih mengatakan ada missing link. Begitu ya. Nah, mengenai umur ini bagaimana ini?
Nah, seperti ini. Tadi saya mengatakan bahwa kita juga kurang tepat ya kalau langsung itu dengan hitung-hitungan umur di kitab Kejadian kita menambahkan. Tapi ya memang sih mau ditambahkan berapapun ya nggak sampai jutaan tahun. Ya, andai kata kita mengasumsikan ada beberapa nama yang masuk di sana, juga tidak jutaan tahun. Bagaimanapun memang ini adalah satu gap yang nyata. Ya, sehingga yang kita perlu sadari adalah kita mesti membedakan antara momen penciptaan dengan proses penciptaan. Sederhananya begini, andai kata nih ya, sekarang saya tanya lagi ya, Pak Kias andai kata ini ada mesin waktu ya, dan Pak Kias bisa kembali pada zaman Adam itu baru diciptakan 1 detik. Ya, Pak Kias hadir di sana, gitu ya, kemudian kembali ke sini, menceritakan kepada saya. Pak Kias akan menceritakan kepada saya umurnya Adam dan Hawa ini berapa? Dewasa. Ya kan? Wah, saya barusan kembali dari Taman Firdaus. Ya, awal Taman Firdaus kelihatan Adam dan Hawa ini begitu ya. Saya tanya, seperti apa? Ya, seperti kita. Ya kan? Kita percaya pasti nggak akan ketika Pak Kias ke sana ketemu Adam itu masih, ya gimana caranya kalau dalam bentuk embrio ya? Embrionya siapa coba gitu ya? Ya, sehingga Adam itu dari sisi kita usianya 30-40 tahun. Padahal masih beberapa detik saja. Ya, sehingga bisa kalau kita boleh memperbandingkan sama loh. Seperti saya tidak akan mengatakan Pak Kias ini gimana sih, kurang alkitabiah, itu usia baru sekian detik loh. Ya karena memang dari mata kita itu usia 30 tahun. Demikian juga kita nggak akan langsung mengatakan salah yang mengatakan dunia usianya jutaan tahun. Gitu ya, ya karena bisa jadi. Begitu ya, bisa jadi dalam prosesnya Allah berkuasa menciptakan Adam langsung besar. Meskipun dalam mata kita harusnya ini memerlukan kalau untuk sebesar ini ya 20-30 tahun lah secara normal. Demikian pula yang sama bisa jadi dengan usia bumi. Jadi tidak harus bertentangan antara apa yang Alkitab katakan dengan apa yang dikatakan oleh hari ini secara ilmu pengetahuan. Tidak langsung kemudian pasti salah satunya ini salah begitu. Apakah ada kematian hewan atau tumbuhan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa? Apakah akan ada kematian hewan atau tumbuhan setelah langit dan bumi yang baru? Oke, ya ini pertanyaan yang menarik. Oke, dalam hal ini kita mesti mengamini dulu ya, Alkitab tidak mencatat secara eksplisit. Ya, sehingga kita hanya bisa menarik kesimpulan itu secara implisit, which is berarti memang akan ada ruang yang lebih terbuka untuk perbedaan. Ya, di antara bapak-bapak gereja pun juga ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada itu hewan yang mati gitu ya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan mereka juga punya pertimbangan. Ya, ada yang mengatakan ada begitu. Bagi saya sendiri ya, saya melihat itu saya lebih condong kepada ada. Ya, kenapa begitu? Beberapa pertimbangan dari apa yang Alkitab katakan secara implisit ya. Yaitu yang pertama kan manusia itu tidak bisa mati, bukan karena manusia itu tidak bisa mati sebelum berdosa ya. Tapi ada yang namanya pohon kehidupan kan. Kematian itu tidak ada bukan berarti manusia tidak bisa mati. Ya, justru kenapa pada waktu upah dosa adalah maut ya karena manusia itu sudah bisa mati sebetulnya. Ya, sehingga pada waktu mereka berdosa, ya mereka diusir dari Taman Eden, maka kemudian mereka ya betulan mati. Dan bukan cuma mati, mereka harus mengalami sakit penyakit. Gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian manusia tidak bisa mati sebelum jatuh ke dalam dosa, karena kalau betul seperti itu ya ngapain pohon kehidupan. Sehingga dari sini, kalau manusia itu bisa mati, meskipun kematian itu tidak ada, ya hewan juga bisa mati. Ya, hewan bisa mati. Kalau pertanyaan apakah hewan bisa mati? Ya bisa mati. Ya, apalagi kalau pertanyaannya tumbuhan. Ya, kalau seperti ini ya harusnya lebih sederhana ya. Karena manusia sebelum jatuh ke dalam dosa makan apa? Ya, hewan juga makan apa gitu ya? Ya kan makan tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan dimakan ya masa nggak mati gitu ya. Ya berarti kalau tumbuhan ya harusnya lebih sederhana, ada sih, ada gitu. Nah, kalau pertanyaannya itu setelah langit dan bumi baru ya. Ini in a sense even lebih implisit lagi ya, lebih implisit lagi karena selain daripada memang tidak ada catatan eksplisit mengenai apakah nanti di dalam langit dan bumi baru hewan bisa mati, tumbuhan bisa mati. Sekaligus juga catatan kita mengenai langit dan bumi yang baru itu kan masih sangat samar-samar. Karena itu kan masih di masa depan. Ya, sehingga jawaban saya bahkan lebih tidak sepasti yang tadi ya, karena sekali lagi ini hal-hal yang berkenaan dengan masa depan kita seperti dalam cermin. Ya, sehingga sekali lagi kita bahkan lebih tidak boleh terlalu dogmatis dalam hal ini ya. Sehingga jawaban saya andai kata pun itu ada, ya andai kata pun nanti di kekekalan itu hewan bisa mati, ya karena yang pasti kan nanti di kekekalan kita juga perlu makan kan.
Betul ya. Dan hewan juga perlu makan kan di kekekalan nanti. Sekali lagi yang dimakan apa? Kan kita bukan makan batu nanti setelah di kekekalan gitu ya. Berarti kan tumbuh-tumbuhan juga bisa mati. Ya, sehingga andai kata pun hewan juga bisa mati, kematiannya pastinya bukan karena dimangsa oleh hewan lain. Karena Yesaya jelas mengatakan singa dengan domba bisa bersama-sama. Juga bukan karena kita masih karnivora itu nanti. Bukan karena dimakan oleh manusia. Gitu. Dan andai kata hewan bisa mati pun juga tidak akan melalui penderitaan seperti yang hari ini kita melihat secara realita itu. Berapakah jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir dalam peristiwa Eksodus? Alkitab mengatakan 600.000 laki-laki, yang berarti jumlah totalnya mungkin sekitar 2,4 juta, bahkan lebih. Banyak para ahli sejarah yang mengatakan jumlah 2,4 juta itu terlalu besar untuk zaman itu, atau tidak mungkin. Bahkan dengan jumlah segitu, pasukan Israel bisa dengan mudahnya mengalahkan seluruh dunia, tidak perlu takut dengan bangsa Kanaan. Sedangkan Alkitab menggambarkan bangsa Israel pada waktu itu sebagai bangsa yang kecil. Oke, pertanyaan yang baik ya. Sebelumnya ya, untuk secara umum kita perlu tahu juga dari mana keluar angka 2,4 juta itu ya. Seringkali karena memang dalam Alkitab kan dikatakan ada 600.000. Ada beberapa ya catatan seperti 600.000 pria. Bahkan 600.000 pria yang bisa berperang. Gitu ya. Jika kalau 600.000 pria yang bisa berperang, belum termasuk wanita, belum termasuk pria yang sudah nggak bisa berperang, belum termasuk anak-anak laki-laki gitu ya. Sehingga biasanya memang 600.000 dikali 4. Dari sana keluar tadi yang 2,4 juta itu. Ini memang pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Jawabannya adalah dalam hal ini ya, saya cenderung memang lebih melihat angka-angka di dalam, khususnya di dalam Pentateuch, di dalam hal ini ya, memang tidak dimengerti seperti yang terjemahan yang kita miliki pada sekarang ini. Ya, bukan cuma sekedar karena memang itu sepertinya tidak mungkin, karena Allah kan bisa melakukan apa yang tidak mungkin begitu ya. Tapi juga karena ada pertentangan juga, perbedaan juga dengan catatan-catatan yang lain. Sehingga ya sangat mungkin sih memang tidak harafiah sih ya. Tidak harafiah ada 600.000 tentara perang Israel, dan juga yang berarti juga tidak secara harafiah ada 2,4 juta orang Israel pada waktu itu. Nah, cuma sekarang kan pertanyaannya, kenapa terjemahan hari ini mengarah ke sana? Apakah itu salah? Tidak sederhana itu sih. At least ada dua kemungkinan yang kita perlu sadari ya. Yang pertama adalah bahasa Ibrani pada waktu itu ya tidak memakai huruf hidup. Jadi hanya huruf mati. Contoh sederhana yang terkenal ya YHWH. Sehingga kenapa hari ini ada sebagian melafalkan Yehova, sebagian yang lain kan melafalkan Yahweh. Gitu ya. Ya karena memang di dalam teksnya YHWH, sehingga sama. Kata yang kemudian diterjemahkan menjadi ribu, itu juga sebetulnya hanya konsonan. Nah, cuman bedanya tadi ya, kalau YHWH mau dibaca Yahweh, mau dibaca Yehova, artinya sama. Nah, kata yang terjemahkan sebagai ribu ini, kalau memakai huruf hidup yang berbeda, itu bisa berarti unit. Nah, biasanya bagaimana orang Israel itu menentukan mana yang benar gitu ya, sesuai konteks. Nah, memang problemnya di dalam hal ini dua-duanya secara konteks ini masuk nih. 600.000, karena dia kan berbicara mengenai tentara ya. 600.000 tentara itu ya make sense juga. 600 unit tentara kan juga bisa. Gitu ya, sehingga ada kemungkinan ya sebetulnya kata yang dipakai itu dimengerti sebagai unit. Which is pada waktu itu satu unit, satu kompi lah ya hari ini ya. Kalau pada waktu itu satu kompi 10-15 orang, sehingga katakanlah itu 12. Ya kalau 12 satu kompi berarti 600, bukan 600.000, 600 kompi itu berarti kan ada 7.200 orang. Berarti kira-kira ya 30-40 ribu orang Israel. Tidak mengherankan ya jika ada sekian puluh ribu orang Israel keluar dari tanah Mesir, termasuk juga masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu kemungkinan pertama. Ya, jadi kata yang dipakai itu mestinya dimengerti 600 kompi atau 600 unit, bukan 600.000. Nah, yang kedua adalah kita mesti menyadari itu merupakan angka-angka berkenaan dengan militer. Dan pada waktu itu ya jumlah tentara itu sama seperti sekarang jumlah pesawat, jumlah tank. Itu adalah suatu data yang kita tidak akan umbar begitu saja. Gak akan kemudian negara itu secara resmi mengeluarkan, saya punya tank sekian nih, saya punya nuklir sekian. Wah, itu namanya bunuh diri ya.
Gitu ya. Kita akan berusaha untuk tidak memberikan angka konkretnya. Kita akan memberikan angka yang untuk orang yang perlu tahu itu akan tahu. Tapi untuk orang yang nggak perlu tahu itu ya biar mereka berteka-teki. Ya supaya mereka, oh ini cuma sekian kok, lebih banyak kita serang yuk. Apalagi kalau kita sadari ya, pada waktu itu peperangan sangat sering beda dengan hari ini. Ya sehingga bunuh diri itu kalau mendaftarkan jumlah tentara itu tanpa ada kode-kode yang orang lain bisa lihat, oh ini jumlahnya sekian. Sehingga negara-negara pada waktu itu ya ketika memberikan sensus tentara biasanya bersifat hiperbola, melebihkan. Sehingga orang lain mau nyerang mikir ini. 600.000 ya, gitu ya. Tentara saya berapa? Gitu. Sehingga itu memang tidak untuk dimengerti secara letterlux, itu lebih berupa kode yang untuk orang Israel yang perlu tahu itu akan tahu. Sehingga bisa jadi ada kemungkinan yang kedua ya, 600.000 itu bukan dalam pengertian letterlux, ya sehingga hanya orang Israel yang perlu tahu itu tahu. Ya sehingga memang bukan untuk dipahami secara harafiah. Itu dua kemungkinan yang hari ini dua-duanya sama-sama possible ya. Ya, ini pertanyaan datang dari komentar Facebook sebetulnya, Pak. Okay. Dia katakan mustahil bisa menjawab pertanyaan ini. Waduh, mustahil. Seru juga deh pertanyaan. Kita stop aja, Pak. Ya. Udah mustahil. Keluaran 12 ayat 2 memerintahkan bulan Paskah adalah bulan pertama bagi Musa dan Bani Israel. Bulan tersebut dikenal dengan Abib atau Nisan yang sekarang Maret sampai April. Pertanyaannya, bulan pertama sebelumnya itu bulan apa dan bulan Paskah sebelumnya berada di bulan berapa? Oke, baik. Tetap terima kasih sih untuk pertanyaannya. Meskipun sekali lagi ya kita fokus itu kan kita ingin mendorong jemaat lebih dewasa ya. Sehingga ya bagaimana kita bertanya gitu. Oke, saya bacakan dulu ya Keluaran pasal 12 ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya sekali lagi ya, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun begitu. Sehingga sebetulnya pertanyaan tadi ada dua ya. Sebelum perintah ini diberikan, bulan pertamanya bulan apa? Sekaligus juga sebelum perintah ini diberikan, pasca pertamanya itu kapan? Betul ya, kan dua pertanyaan itu. Ya, sehingga sebagai latar belakang, Keluaran pasal 12 itu berkenaan dengan perintah Paskah pertama yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun. Sehingga saya agak kurang mengerti ya dengan satu dari dua pertanyaan tadi ya. Sebelum perintah ini diberikan, Paskahnya kapan? Ya belum ada sih. Belum ada. Ya karena ini Paskah pertama. Ya dan Paskah dari sejak pertama itu adalah betul ya bulan Nisan ya, bulan April pada waktu itu adalah bulan Nisan, itu menjadi bulan pertama. Tapi pertanyaan yang satunya itu pertanyaan yang menarik sih. Kan tadi firman Tuhan mengatakan bulan inilah akan menjadi bulan pertama bagi engkau. Ya which is berarti sebelum perintah itu diberikan, ya bulan pertama bagi orang Israel ya bukan bulan Nisan. Ya karena kalau dari pertama sudah bulan April itu bulan pertama, ya ngapain kok Tuhan mengatakan bulan inilah akan menjadi bulan pertama. Nah yang kita perlu sadari ya pada waktu itu beda dengan hari ini. Hari ini ya saudara tanya mestinya ya orang manapun dimanapun gitu ya. Bulan pertama itu apa? Saya rasa semua akan jawabnya Januari. Ya karena hari ini kan memang sudah sangat-sangat universal ya. Nah pada waktu itu ya belum ada satu budaya yang se-universal seperti sekarang. Ya sehingga bulan pertama itu bisa beda-beda. Meskipun secara umum ya, yang banyak itu adalah mengatakan bulan pertamanya itu ada di awal musim semi, which is April. Ya ada juga yang bulan pertamanya itu di awal musim gugur, September, Oktober. Ya sehingga dari data yang ada, besar kemungkinan itu orang Kanaan termasuk Mesir. Ya karena mereka mengikuti itu ritual tabur tuai ya. Jadi bagi mereka itu bulan terakhir sekaligus bulan pertama itu sekitar September, Oktober. Ya sehingga dengan mengasumsikan Israel itu di Mesir ya, berarti besar kemungkinan ya sebelum Tuhan memberikan perintah ini ya bulan pertama bagi orang Israel itu adalah September, Oktober. Dan bahkan ya kalau kita membaca Alkitab bisa jadi juga ya setelah ada perintah ini orang Israel memelihara dua kalender. Ya jadi istilahnya itu ada yang namanya civil calendar, kalender untuk hidup sehari-hari, ada yang namanya itu religious calendar, kalender untuk hidup beribadah. Berkenaan dengan civil calendar ya mereka memulainya Oktober, ya berkenaan dengan religious calendar mereka memulainya April.
Kok aneh? Sebetulnya tidak ya, karena hari ini toh itu juga tetap kita lakukan meskipun kita mungkin nggak sadar. Saya orang Tionghoa gitu ya, sehingga tahun baru saya kapan? Januari, plus ada tahun baru Imlek. Dan ada masalah kan? Begitu ya, sudah nggak akan mengatakan, wah ini Pendeta Henry ini apa kurang reform, ini kok bisa merayakan, sudah baru merayakan tahun baru, kok merayakan tahun baru Imlek? Ya enggak sih, karena ini 2 tahun baru dalam pengertian yang berbeda gitu. Ya jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, ini Paskah pertama. Jadi tidak ada Paskah sebelum Paskah ini bulan berapa begitu ya. Yang kedua, sebelum perintah ini bisa jadi bagi orang Israel itu awal tahunnya itu sekitar September Oktober. Setelah perintah ini juga bisa jadi mereka masih memegang dua-duanya. Baik Pak, ternyata tidak mustahil untuk dijawab Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirim pertanyaan Anda. Link kelas fokus dari episode 1 sampai 22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21. Tuhan memberkati.